Oke, sekarang kita lagi ada di Kopi Maju dan seperti biasa kita bakal cari tahu di sini tuh digitalnya seperti apa. Tapi yang spesial untuk kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani langsung dengan empunya Kopi Maju. Ada Kak Mirza. Iya 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 iya. Ngapain itu gini? Iya. Tukul ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Mas Andri, apa kabar? Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Wih, Setelah kita terakhir ketemu di tempat yang yang sudah tidak ada. iya. Dan terus ketemunya di sosial media Iya, biasanya bisa ya. kayak gitu. Sekarang bisa ketemu alhamdulillah. Kalau dulu aku tahunya Kak Mirza ini sebagai musisi. Ya. Kalau sekarang kok tiba-tiba punya bisnis dan nyemplung nggak tanggung-tanggung udah beberapa cabang, itu gimana ceritanya awalnya? Karena awalnya memang the power of kepepet. Oh gitu. Kepepet itu dalam arti itu memang cita-cita kan dulu pengen jadi musisi gitu ya. Ternyata emang tidak semudah itu. Groovozo Masa emang sih? susah ya memang. Kan udah ngeluarin album. Iya album, tapi kan album aja, tapi kan cuannya kayaknya nggak cukup nih. Terus akhirnya? Oh, terus akhirnya ya memang punya keinginan dari dulu, memang punya bisnis. Kayak setiap orang juga pasti punya bisnis kan. Nah tapi kan ternyata yang susah adalah memulainya. Oke. Nah waktu itu aku beranikan diri untuk mulai, ya udah nyemplung lah dan akhirnya memang udah jarang banget kalau hubungan sama musik tuh malah lebih ke hobi sih sama sekarang tuh malah cuman main bass di rumah, Masih di ya? kamar, Masih nyentuh bass lah ya? masih. Masih. Cuman masih ada, cuman kayak enggak, eranya kan beda. Nah sekarang kan kalau aku pengen manggung kan tinggal aku rekam Oh iya. kayak gini, ya udah manggung. Bener Ya ya? udah, orang udah lihat. Jadi semua udah serba digital. Serba berarti ya? digital, jadi udah eranya sudah berbeda. Oke, terus berarti nyemplung di dunia F&B kalau nyebut. Iya F&B sih sekarang udah Berarti fokus di F&B. tahun berapa waktu itu? 5 tahun yang lalu ya, kayaknya 5 tahun. Sebelum pandemi tahun, berarti? Sebelum pandemi jauh. Oh, I see. 2000, ya 5 tahun yang lalu lah mulai nyemplung lah. Sebenarnya malah 7 tahun yang laluan. Tapi aku bekerja di tempat lain, maksudnya di tempat F&B juga, kerja di resto orang, di kafe orang. Betul. Nah dari situ belajar dulu kah atau gimana? Maksudnya kerja sama orang waktu itu emang sengaja udah punya bayangan nanti mau buka sendiri atau gimana? Belum ya. Belum. Tapi ada yang bisa diambil dari sana? Ada banget. Jadi ya dari kan banyak ngobrol sama owner, pasti kan orang punya mindset. Nah, mindset itu yang tak terapkan di sekarang juga gitu loh. Itu yang nggak ada dalam textbook ya istilahnya. Nggak ada. Hal kayak gitu ya. Ya, si owner ini melakukan hal itu gitu loh. Oke. Oh berarti orientasinya kan customer. Oke, dari 5 tahun yang lalu sekarang sudah berjalan berapa cabang berarti si Kopi Maju ini? Alhamdulillah sampai tahun ini 4 ya. Ada planning mau 5, 6, 7? Insyaallah, amin. Ya. Itu aja. Tapi termasuknya nih ya, si Kopi Maju ini kalau saya lihat termasuk yang survive luar biasa, bukan luar biasa lagi. Di yang lainnya itu tumbang satu-satu selama pandemi, ini malah nambah cabang. Saya tuh sempat rasan-rasan gitu. Soalnya yang lain, ya rasanya positif maksudnya. Yang lainnya itu pada udah nggak bertahan, ini malah buka cabang baru. Wah ini resepnya apa waktu itu kok berani banget? Yang lain itu kan pada gambling, takut gitu mau inovasi juga, takut duitnya nanti buat simpanan yang darurat. Kalau ini buka yang baru waktu itu kenapa? Memang digital ya saat itu ya. Maksudnya iya sih ya. Aku waktu itu bertahan survive karena menemukan momen yang tepat, tontonan yang tepat juga. Apa maksudnya tontonan? Tontonan yang tepat itu maksudnya memang aku harus apa waktu itu, untuk aku mengetahui harus apa tuh aku harus lihat di YouTube. Oh, apa yang workshop yang dulu dilihat? Workshop gitu kan. Workshop gratisan kok sebenarnya banyak. Tentang apa maksudnya waktu itu ngeliatnya? How to survive gitu, bagaimana kita survive di pandemi, bisnis untuk ini era sudah berbeda. Jadi intinya waktu itu di mindsetnya adalah ini sudah tidak seperti dulu. Nah kamu mau berubah nggak gitu loh? Berubah dalam arti jualanmu udah nggak offline loh. Sekarang online. Orang sudah tidak ke tempatmu gitu. Bicaranya produk ini Kopi Maju bisa nyampe ke rumahnya. Nah waktu itu kan masih sedikit yang mendaftarkan di e-commerce, kayak di nyebut merek apa? Gojek, Grab, Shopee Food itu kan masih sedikit banget waktu itu ya kayaknya. Nah aku daftar di situ gitu. Nah sejak saat itu aku daftar di situ. Terus di Jakarta itu kayaknya baru rilis tren 1 literan. Oh yang kopi 1 literan. Kopi 1 liter tuh. Di tempat kita sampai sekarang masih ada dan masih ada peminatnya. Tren 1 liter itu muncul di Jakarta.
kita menangkap itu dengan alhamdulillah dengan lumayan cepat gitu. Langsung respon maksudnya. Respon, kafe yang lain di Semarang juga ada yang respon, kafe temanku. Ya udah kita bikin 1 liter. Di posting di mana? Di itu akun-akun sosmed dan di ojol ya. Oh, di ojol. Di ojol. Plus ini juga rezeki ya. Maksudnya Betul. tiba-tiba si banyak akun food blogger itu waktu itu memang kayak memposting secara gratisan. Kan ingin membantu UMKM. Iya, bantu. Nah, kita kayak terbantu dengan hal itu sih. Jadi makanya kayak momennya tepat dengan orang-orang yang tepat dengan aplikasi yang tepat ya. Semesta mendukung. Gitu. Oke, Nah, tapi sejak saya itu memang pecah. Pecah tuh dalam arti yakin lah ya. Ini antri sampai banyak banget sih. Ada videonya tuh di Instagramnya belum maju tuh. Beli 1 literan. Nah 1 liter kan harganya kan langsung naik. Yang biasanya 1 cup bisa 20.000. Orang tuh beli bisa 50.000 gitu. Betul. Dan itu belinya 1-2. Wah itu ya wes dari situ kita bisa bertahan, bisa alhamdulillah bisa gaji karyawan kayak gitu sih. Oke, berarti ini apa namanya kayak jadi pelajaran juga sih bahwa digital itu juga bisa selain buat promosi, bisa dapat referensi, dapat idea juga, cari idea supaya survive. Iya. Seperti apa kan awalnya dari situ kan? Iya dan justru. Iya dari situ ya apa ya mau membuka diri lah dengan betul. Dengan apa kemajuan teknologi karena ya yang tidak bisa menurutku yang tidak bisa beradaptasi akan digerus zaman sih. Betul. Nokia, BlackBerry seperti itu. Betul. Nah, kadang takut sih di situ kayak tapi yang masih relate ya tentunya ya menangkap tren itu. Oke, menarik nih ngobrolin soal digital gitu. Berarti memang sebenarnya triggernya waktu itu waktu pandemi gitu, gimana sih cara bertahan gitu. Iya, bertahan. Akhirnya mencari referensi banyak dan lain sebagainya. Saya jarang nyerang sih. Main bertahan ya. Tapi bertahan bisa dapat 4 loh. 4 gol. Nah, kalau ngomongin soal digital, sekarang yang dipakai berarti apa nih di Kopi Maju sendiri? Maksudnya lebih ke arah yang buat pemasarannya itu pakai apa aja? Mungkin boleh dikasih tahu dong ke teman-teman kita. Kalau sekarang tuh sosial media yang pakainya ya mostly Instagram, TikTok, YouTube jarang banget sih posting. Tapi ada channelnya? Ada channelnya YouTube, ada, cuman jarang. 3 sosial media itu, Twitter kayaknya nggak ada. 3 itu ya berarti? Iya, ya itu terus sama e-commerce. Berarti sebenarnya udah manfaatin semuanya lah ya kalau bisa dibilang punya gitu. Tapi yang paling optimal atau yang paling benar-benar dioptimasi itu yang di mana sebenarnya? Sosmed. Iya maksudnya mana channel? Optimasi itu kayak misalnya ya postingnya reguler terus. Instagram paling. Instagram ya? Instagram. TikTok ya. Tapi paling 2 itu sih. Ya kalau jualan ya tadi ya Grab, GoFood, Shopee Food itu juga jadi concernnya saya sih. Gitu. Oke, berarti tadi kalau ngomongin soal digital channel itu udah ada sosial media, bahkan udah semuanya hampir sosial media gitu. Tapi pernah denger nggak yang namanya website landing page sebelumnya? Kalau denger ya pernah dengar. Karena kan aku juga pernah pakai itu dalam arti sebagai customer ya, beli buku sih. Oh, beli buku waktu itu beli buku di website di Instagram dulu. Ini aku ternyata bisa mempelajarinya gitu tuh dari Instagram kan muncul ini tuh link apa iklan dulu. Iklan dari Instagram tuh yang bawahnya ada sponsor apa itu. Klik landing page-nya ke website. Website baca dari atas sampai bawah. Jago juga upselling-nya. Sampai aku beli loh. Terus sampai sekarang bukunya tuh nggak tak baca. Wah, sangar marketingnya. Hebat sih. Berarti memang sebenarnya udah pernah tahu dan udah pernah cobain gitu ya? Iya. Pernah kepikiran punya nggak? Dengan bisnisnya sekarang jujur aja nggak apa-apa? Oh, jujur aja. Belum pernah. Karena masih bingung kali ya? Iya, karena aku sudah ada e-commerce itu. Karena aku untuk itu kan gue distribusi. Nah, distribusinya sudah ada. Nah, untuk distribusi sendiri untuk website belum ada karena kita banyak bahan ready to drink ya. Gitu. Betul. Kalau kayak buku itu kan bahan-bahan kering. Jadi ya nanti ngirimnya lewat JNE, lewat kayak gitu-gitu.
Tapi kalau dari produk-produknya sendiri yang ada di sini sebenarnya ada produk yang maksudnya yang bisa bertahan berapa lama, yang bisa mereka beli dan lain sebagainya nggak selain yang tadi ready to drink dan Ya cuman biji kopi sih. Biji memang ada kopi juga di sini. ada biji kopi, cuman penjualannya kurang ya, terlalu tidak terlalu ya, karena rata-rata orang yang ke Kopi Maju ya maunya belinya ya udah jadi. Nah ini mungkin beberapa dari teman-teman UMKM itu juga sering nanya gitu, Mas kalau bisnisku F&B itu cocok nggak sih sebenarnya untuk pakai landing page atau website gitu? Ya kalau menurut saya sebenarnya cocok-cocok aja gitu, tinggal produk mana yang mau di-up di website itu, karena website itu kan nanti kalau kita ngomong soal optimasi itu kan jatuhnya ke Google Ads atau SEO gitu. Iya. Di mana keyword-keyword itu memang harus spesifik nih keyword yang sering dicari di Google gitu. Tapi aku percaya sih landing page ini masa depan. Maksudnya kayak someday kan kita nggak tahu ya. Sama lah kayak pandemi perubahan sekarang gitu. Banyak UMKM yang berlomba-lomba mendaftarkan di e-commerce. Dulunya kan kayak nggak mau loh. Mau males ribet, nanti dipotong kayak gitu-gitu. Ya ternyata ya bermanfaat gitu lah. Mungkin landing page di F&B, nah aku belum nemu nih. Betul. Mau nggak jalan tuh kan baru yang kayak keripik gitu, jalan kering-kering. Mau nggak jadi orang yang pertama atau F&B yang pertama? Mungkin ya yang ada di Semarang dulu aja deh. Yang kita buatin landing page. Boleh. Kita bikinin ya. Nih, kita bikinin buat Kopi Maju. Nanti mungkin akan kalau udah jadi kita akan kasih tunjuk juga ke teman-teman. Banyak kan soalnya kalau di Jakarta tuh kopi-kopi udah pada bikin aplikasi. Iya, aplikasi, website itu sebenarnya website itu sudah ada karena mereka biasanya ordernya tuh karena ini sampai nih, aku juga mau bahas ini. Nah ini kalau di Jakarta sebenarnya bukan di Jakarta nggak tahu, mungkin di Semarang juga udah ada. Sekarang itu marketingnya itu lebih ke build community. That's why penting banget yang namanya website, membership. Nah itu loh, itu loh. Nah itu mahal data. Iya betul. Itu nggak pingin udah ada pikiran nggak sih pingin makanya kalau pikiran dalam alam bawah sadar ada. Makanya aku percaya itu masa depan. Karena aku rasakan gini Mas, ini keluh resahku ya. Jadi kalau kita mengandalkan e-commerce, alhamdulillah terima kasih kepada e-commerce yang sudah membantu UMKM juga. Tapi mohon maaf, potongannya gede banget. Gitu loh. Jadi penjualannya banyak, tapi potongannya bertambah. Nah itu yang kadang bikin berat kita sebenarnya. Karena kan kalau kita lewat landing page atau aplikasi berarti kan langsung terhubung dengan customer sama Kopi Maju atau brand sama customer langsung. Nah tinggal pengirimannya belum ada. Ya sebenarnya kalau yang terkait dengan e-commerce itu lebih ke website toko online. Jadi website itu ada yang namanya website toko online lagi. Website toko online itu memang seperti ya kalau kita tahu sekarang ada Shopee dan lain sebagainya, di sana bisa display semua produk. Gitu. Nah kalau yang landing page ini lebih ke spesifik campaign mana atau produk mana yang mau kita push. Gitu. Nah sebenarnya betul tadi kata Kak Mirza juga gitu, bukan hanya masalah biaya admin yang tinggi, tapi kita nggak pernah tahu nih mereka itu bisa bertahan sampai kapan. Nah itu dia. Kita tahu kemarin, misal kalau salah satu e-commerce itu runtuh, kita kan sudah terlalu ketergantungan. Akhirnya kan kita ikut runtuh juga. Karena waktu itu ada UMKM juga yang curhat gitu, Mas, aku nggak pernah bisa bayangin kalau nanti misalnya si Orange itu bilang stok produkku banyak banget di rumah. Nah sebenarnya kalau kayak gitu nanti lebih ke arah website toko online sih teman-teman gitu. Karena nanti itu ada pihak ketiga juga yang pengiriman, ada payment gateway dan lain sebagainya. Tapi kalau ini simpelnya dulu aja, yang teman-teman juga bisa buat nanti adalah website landing page, kayak gitu. Dan nanti kita mau bikinin dulu buat kopi. Gitu. Bisa promo-promo berarti ya? Bisa dong. Nanti habis itu diiklanin, semoga bisa membantu juga si Kopi Maju ini ke depannya lebih. Boleh itu? Sih. Lebih cepat deh. Ke-5, ke-6, ke-7 buka. Ya gitu. Gak mau dikasih spill apa bocoran selanjutnya. Belum. Gak mau. Katanya udah didoain. Oh iya. Biar malaikat ngamin ya nantilah ada. Semoga. Iya bocorinnya ke orang terdekat. Ke kamu aja lah. Ya udah berarti kita bikinin ya untuk landing page deal gitu ya. Ya, insya Allah ya. Semoga dibantu. Nah, kita nanti berarti tinggal butuh materinya aja, foto-fotonya yang dipunya. Nanti kita akan buatin mungkin dalam 3 hari atau 5 hari ke depan. Nanti kita kasih hasilnya. Sukses kalau gitu buat. Terima kasih Kak Andre sudah main di sini. Sama-sama. Tapi fun fact teman-teman, Kopi Maju itu sering banget saya
jadikan tempat buat meeting sama klien. Gitu. Tuh. Ini nggak yakin lur. Ya udah. Ini nggak peres-peres, ini beneran ini. Gitu. Karena kita sama kantor soalnya. Oke. Karena area ya. Karena area. Berarti kalau di sini yang kopi maju nggak ke sini. Ini nggak bilang ya. Ya udah kalau kayak gitu nanti kita tunggu hasilnya aja gimana landing page dari Kopi Maju. Kalau teman-teman mau dibikinin juga nanti kita kasih tahu caranya di postingan Instagram. Jangan lupa follow @techareacoid. Nanti di sana ada caranya kalau mau dibikinin landing page gratis. Oke, thank you Kak Mirza. Sama-sama. Ngomongnya lancar banget, penyiar kayaknya. Dulu penyiar. Ya.